Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah berikut dengan video presentase dengan tema Pancasila sebagai etika politik. Adapun judul yang kami angkat yaitu Strategi Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa dalam Politik. Daftar isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep, yang kedua realita, yang ketiga masalah, dan yang terakhir adalah solusi yang akan secara berturut dipaparkan oleh yang pertama saya sendiri Nurul Fajri dengan NIM N0112011039, yang kedua Alia Atia Nabila Asfar, yang ketiga Almiranda Safira Subhan, dan yang terakhir yaitu Nur Halisa Fitri. Yang pertama mengenai konsep. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik itu norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, dan komprehensif atau menyeluruh, dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi yang pertama yaitu norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Yang kedua yaitu norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala hukum di negara Indonesia ini. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Atia Nabila Asfar dengan NIM N0112011046 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai realita. Pembangunan etika politik sangatlah urgent. Perlu adanya pemikiran dalam rangka menata kembali kultur politik bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, kita telah memiliki hak-hak politik, dan hak-hak politik tersebut bersosialisasi dan berkomunikasi dengan sesama warga negara dalam wadah infrastruktur dan suprastruktur. Wadah infrastruktur tersebut meliputi mimbar bebas, unjuk rasa, bicara lisan dan tulisan, aktivitas organisasi politik, kampanye pemilihan umum, perhitungan suara dalam memilih anggota legislatif dan eksekutif. Sedangkan untuk wadah suprastruktur sendiri mencakup semua lembaga legislatif di semua tingkat, eksekutif dari presiden sampai RT atau RW, dan jajaran kekuasaan kehakiman, baik dari pusat maupun daerah. Etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis secara lengkap, akan tetapi melalui moralitas yang bersumber pada hati nurani, rasa malu pada masyarakat, dan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian presentasi dari saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Almiranda Safira Subhan dengan NIM N0112101053. Di sini saya akan membahas tentang masalah. Masalah politik tidak hanya terbatas pada masalah kekuasaan, tetapi politik adalah masalah seperangkat keyakinan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibelah dan diperjuangkan oleh para penganutnya, yaitu manusia-manusia Pancasila yang sedang berusaha dan berjuang untuk menyelenggarakan suatu kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila juga tidak selalu dianut kalau perlu berbuat dan bertindak yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan mungkin pula tersembunyi keinginan atau kehendak untuk mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain. Jelas ini tidaklah ilmiah karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pancasila. Sejarah telah menunjukkan bahwa perilaku atau perbuatan politik yang demikian ini tidak akan dan tidak mungkin mendatangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilihat dari segi politik dan pengertiannya yang ilmiah, betapa banyak politisi kita yang nampaknya bermasalah. Politik yang sering dilihat sebagai sebuah pertarungan kekuatan dan kepentingan, kecenderungannya adalah untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara, sehingga tujuan politik yang menghasilkan kesejahteraan rakyat itu hanyalah sebatas mimpi. Dunia politik juga dapat merubah kawan menjadi lawan dan sebaliknya.
musuh menjadi teman untuk kepentingan individu dan golongan. Bahkan rakyat pun bisa menjadi sasaran permainan politik, martabat bangsa, dan harga diri dipertaruhkan. Terima kasih, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaza Fitri dengan NIM N01121060 dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi pada bagian solusi. Nah, pekerja politik dan penyelenggara negara harus memiliki modal moral atau moral kapital. Moral di sini dapat diartikan sebagai kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Kapital di sini bukan hanya potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual menggerakkan roda politik. Alhasil, bukan sekadar kualitas moral individual, namun juga kemampuan politik untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mekanisme politik yang bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Pembuatan kebijakan publik harus memenuhi setidaknya 4 prinsip utama, yaitu kemasukakalan, efisiensi, keadilan, dan kebebasan. Kebijakan publik juga harus mempertimbangkan rasionalitas publik tanpa kesemena-menaan mengambil kebijakan, adaptabilitas kebijakan dan institusi politik terhadap keadaan, senasib sepenanggungan dalam keuntungan dan beban, serta persetujuan rakyat pada pemerintah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.